Udah dibuka soalnya semuanya. Itu sampai sekarang ya. Yang mana tadi? Oh. Udah dibuka? Udah, Kak. Udah, Kak. Nah, ini soalnya. Ini kan transaksi nih. Semuanya udah masuk chapter 3 kan ya? Sudah, Kak. Nah, ini PA nih, ngulang-ngulang pengantar akuntansi. Ini dimintanya kayak gini, masukkan transaksi di atas pada akun buku besar bentuk akun T sesuai dengan menggunakan akun-akun berikut. Jadi di sini akunnya udah tersedia. Untuk akun kas dan ikhtisar laba rugi dan 15 informasi akun yang diperlukan. Penyusutan dikurang dengan metode garis lurus dengan garis untuk akun kas. Nah, kita di sini biasanya siklus akuntansi itu yang pertama ngapain? Jurnal umum. Ya, kita jurnal dulu. Tapi di sini dia nyuruh langsung posting ke Buku besar. buku besar. Jadi kita bikin buku besarnya dalam bentuk akun T. Nah, kita bikin di sini akun-akunnya. Silakan sebutkan ya. Kakak ngetik, kalian nyebutin akun-akunnya. Baik, Mana dia? Apa yang pertama, Kas? Iya, Kas yang pertama. Iya, Kak. Iya, Habis Kak. Kas apa? Piutang usaha. Piutang usaha. Usaha, terus Perlengkapan yang tersedia. perlengkapan yang tersedia. Perlengkapan yang tersedia. Habis itu Furniture dan peralatan. furniture dan peralatan. Furniture dan peralatan. Terus habis itu Akumulasi penyusutan. akumulasi penyusutan. Apa itu? Terus Modal. 10, 2, 3, 4, 5. Modal. Modal. Terus Pendapatan jasa. pendapatan jasa. Terus Beban sewa. beban sewa. Terus Beban kantor lain-lain. beban kantor lain-lain. Habis itu Beban gaji kantor. beban gaji kantor. 10, 13, 23. Habis beban gaji kantor, Beban perlengkapan. beban perlengkapan. Terus Beban penyusutan. beban penyusutan. Yang terakhir ikhtisar laba rugi.
Silakan kerjakan juga di latihannya. Coba. Nah, sekarang kita masuk ke transaksinya. Transaksinya ini tanggal 1 September, Kawabata memulai praktik sebagai dokter gigi dan menginvestasikan sebesar 20.000. Ini akun-akun yang terkaitnya apa? Kawabata nih pemilik perusahaannya, dia investasi ke perusahaannya dalam bentuk kas. Berarti apa yang bertambah ke perusahaan? Kasnya bertambah di debit, modalnya bertambah di kredit. Iya, berarti modalnya bertambah di kredit. Berarti di sini kas nilainya berapa? 20.000. 20.000. Terus modal 70.000. Nah, habis itu kita lanjutkan. Membeli furniture dan peralatan klinik gigi secara kredit ke perusahaan lain dengan harga 17.280. Berarti di sini apa yang bertambah? Peralatan, Kak. Ya, Furniture dan peralatan furniture dan bertambah. peralatan klinik giginya bertambah di debit. Terus habis itu dia belinya secara kredit, berarti secara hutang. Secara hutang berarti apa akunnya satu lagi? Payable. Hutang. Hutang bertambah di mana? Di debit. Hutang bertambah di Kredit. kredit. Hutang bertambah di kredit.
Iya. Berarti nilainya berapa tadi furniture-nya? 17,8. 280. 17.280. Terus habis itu satu lagi di utang usaha. Mana utang usahanya? Ada akun utang usaha? Nggak ada, Kak. Di utang usaha tadi. Buat akun baru. Ini. Tambahin aja. Ya, Kak. Karena nggak mungkin. Coba di sini utang usaha. Ini utang usaha di kredit 17.280. Nah, kemudian habis itu membayar sewa ruangan kantor untuk bulan September sebesar 680. Berikut ini adalah transaksi dari Yusnari Kadabarta untuk bulan September, dinyatakan dalam ribuan. Jadi dia bayar sewa ruangan untuk bulan September, untuk bulan yang berjalan tahun ini. Berarti dia langsung jadi Beban. ya, berarti beban debitnya Beban. apa? Debitnya beban sewa, kreditnya kas. Iya, karena kita bayar langsung, dibayar. Berarti debit beban sewa berapa nilainya? 680. 680. Kreditnya kas. 680. Nah, kemudian habis itu memperkerjakan seorang resepsionis bernama Michael Bedrile. Itu di apa? Termasuk transaksi akuntansi, transaksi keuangan atau enggak? Enggak, Kak. Enggak. Enggak, berarti ini enggak perlu dicatat, soalnya dia baru mempekerjakan. Sesuatu itu dikatakan sebagai transaksi akuntansi, itu apa? Transaksi keuangan apabila dia mempengaruhi Aktiva dan pasif. aset, liabilitas, atau ekuitasnya. Jadi kan di sini baru mempekerjakan, berarti mempekerjakan aja, dia belum bekerja lagi. Tibanya baru kita pekerjakan, tapi kita belum ambil jasa dia. Jadi kalau masalah karyawan ini, kapan dia akan dicatat? Apabila dia telah bekerja, tapi belum kita bayar, atau kita sudah bayar, dia belum bekerja. Itu harus dicatat. Sedangkan ini dia baru direkrut baru, dan kita belum ada ngeluarin uang sepeser pun buat si resepsionis ini. Maka nggak ada pencatatannya. Nah, kemudian kita lanjutkan membeli perlengkapan klinik gigi secara tunai sebesar 942. Berarti di sini apa yang bertambah? Perlengkapan yang tersedia. Iya. Perlengkapan yang tersedia. Perlengkapan yang tersedia di debit. Debit Nilainya senilai 942. 942. Kreditnya kas. Kas. Ikas. Di sana. Berapa ada ini? Terus habis itu kita lanjutkan. Menerima kas sebesar 1660 dari pasien atas jasa yang diberikan.
Menerima kas, kita bayar kita terima kas, berarti apa yang bertambah? Kasnya, Kak. Kas Kas bertambah. bertambah. Terus dapat bertambah. dari Pendapatan pendapatan jasa jasa. bertambah. Pendapatan jasa bertambah di Di kredit. Kredit, Kak. Nah, berarti debit di sini kas berapa nilainya? 1690. 1690. Kreditnya pendapatan jasa. Nah, kemudian membayar beban kantor lain-lain sebesar 430. Kita keluarkan duit, berarti apa yang berkurang? Kas. Kas berkurang di Di kredit. untuk apa gunanya? Untuk membayar beban kantor. Berarti debitnya Beban kantor lain-lain. beban bertambah. Berarti beban nilainya berapa? 430. 430. Nah, berarti di sini kasnya 430 di kredit. Kemudian habis itu menagih pasien sebesar 5820 atas jasa yang diberikan. Nah, jadi kayak gini kita udah ngasih jasa ke dia. Terus kita tagih lagi. Kalau baru kita tagih berarti dia belum bayar. Berarti bagi kita apa? Piutang. Ya, piutang bertambah di debit. debit. Berarti kreditnya apa? Pendapatan jasa. Nah, pendapatan jasa. Berarti di sini debit piutang usaha nilainya 5820. 5820. Pendapatan jasanya juga 5820. Habis itu membayar utang kepada Green Jacket sebesar 3.600. Kita punya uang kepada utang kepada Green Jacket. Berarti kalau hutang dibayar berarti dia berkurang. Kalau hutang berkurang di mana? Di debit. Di kredit. Ya. Hutang berkurang di debit sebesar 3.600. Kita bayar hutangnya pakai Cash. Berarti cashnya berkurang di Kredit. nilainya 3.600. 3.600. 3.600. Hutang di debit. 3.600. Tadi ada yang Apa? Apa? Apa yang muncul? Terus habis itu kita lanjutkan 5820 udah masuk semuanya. Terus habis itu membayar hutang kepada Green Jacket sebesar 3.600. Ini udah 3.600 tadi kan. Ini kas hutangnya udah. Terus habis itu menarik kas sebesar 3.000 untuk keperluan pribadi. Berarti kasnya berkurang. Debitnya apa? Ya, prive atau drawings. Berarti kas berkurang nilainya berapa? 3.000, Kak. 3.000. Terus prive, akun prive kayaknya enggak ada ya? Baru. Ada? Enggak. Enggak, Kak.
Mungkin baru. Prive. Soal tuh jangan mengulangi. Kak, Ya, di soal itu tuh ada yang terakhirnya katanya jangan menggunakan akun private gitu. Tuh maksudnya gimana ya, Kak? Yang terakhirnya, Kak. Iya. yang terakhir yang mana nih? Yang Oh, terakhir. ini. Yang bawah A, Jangan Kak. menggunakan akun privé, berarti kita gunakan akun drawing. Tanpa penyusutan melewati garis lurus dengan umur manfaat 5 tahun. Udah pakai akun drawing saja. Terus habis itu dividen apa ya? Dia tunggu dulu. Dia PT. Enggak pula PT. Perorangan. Ya, perorangan dia PP. Ya, dia langsung dikuranginnya modalnya. Ya, ke model kan. Hmm. Berarti pakai akun modal aja. Tapi kita pakai privé aja lah. Ya, Kak. Soalnya di ujian nanti bakalan pakai privé. Terus habis itu kita ganti aja ini tetap privé. Berapa tadi? 3.000, Kak. 3.000 di debit. Dia kan sebenarnya nanti dikurangi lagi ke modal pas dia ditutup. Terus habis itu yang mana lagi? Kasnya tadi udah. Transaksi 20 lagi, Kak. Menerima pembayaran dari pasien sebesar 980. Berarti debitnya apa? Kas, Kak. Pas, Kak. Kreditnya? Pendapatan. Ya. Debit kas 980. Kreditnya ke pendapatan 980. Terus habis itu menagih pasien sebesar 2110 atas jasa yang diberikan, kita tagih. Berarti dia belum kasih uang ke kita. Ya, Kak. Berarti piutang. Piutang berapa nilainya? 2110 di debit. Terus habis itu kreditnya apa? Pendapatan jasa. Kemudian apa tidak keluar dia? Membayar beban berikut ini secara tunai. Beban gaji kantor 1.800, beban kantor lain-lain 85. Berarti debitnya apa? Debitnya masing-masing beban, Kak. Beban Kreditnya? kantor lain 5. Kreditnya? Beban gaji kantor. Kas. Kas Kas berapa? 1.885. 85. 1.885. 1885. Terus habis itu beban kantor berapa? 85. 85. Ini 1.800. 100. Terus habis itu kita lanjutkan. Apa jadi nggak bisa deh. Terus habis itu menagih perlengkapan klinik gigi yang digunakan selama bulan September adalah 330.
Berarti apa? Kalau udah digunakan berarti dia jadi Beban perlengkapan. jadi beban perlengkapan. Kreditnya apa? Karena dia Akumulasi dipakai, maka perlengkapannya berkurang. karena dia udah dipakai, maka perlengkapan berkurang. Nilai berkurangnya berapa? 330. 30. Nah, debitnya di sini beban perlengkapan. 30. Sampai sini ada pertanyaan? Paham? Paham, Kak. Kita lanjutkan. Disuruh itu aja, buatlah neraca saldo katanya. Berarti kalau bikin neraca saldo, kita hitung saldonya dulu. Saldo normal kas di mana? Di debit, Kak. Di debit. Berarti di sini sum, jumlahkan ini semuanya. Habis itu dikurang sama kredit, penjumlahan kreditnya. Sum. Neraca saldo bahasa Inggrisnya apa? Trial balance. Iya, trial balance. Ini siapa? Terus habis itu, gimana cara ngapusnya? Hapuslah Sakinah. Sakinah tadi yang nyoret kan? Nah, ini eraser. Kak. Ya. Terus habis itu ini jadinya ini sama ini. Terus ini perlengkapan yang tersedia saldo nominalnya masih debit, berarti ini kurang ini. Terus ini tetap mendapatkan. Utang usaha saldo normalnya di mana? Usaha kredit, Kak. Ini posting. Buku besar. Kita bikin di sini neraca saldo. Neraca saldo akun-akunnya harus berurutan atau enggak? Harus, Kak. Nah, kalau bikin neraca saldo apa duluan di sini? Cash. Hah? Nama perusahaannya apa? Nama perusahaannya apa? Apa perusahaan? Nih. Yusnani Kawabata DDS. Yasunari. Yusnari. Yasunari. Hah? Yasunari. Yasunari. Kawabata. Kawabata DDS.
Nama laporannya apa di sini? Neraca saldo. Nah, kalau untuk tahunnya karena dia balance debit kreditnya berarti di sini pakai untuk tahun yang berakhir atau langsung tanggal aja. Tanggalnya bulan September. Untuk bulan yang berakhir atau 30 September aja? 30. Ya, 30 September aja kalau dia balance. Balance itu maksudnya ada debit kreditnya sama, dia harus sama. Dia langsung aja 30 September. Nggak perlu pakai untuk bulan yang berakhir. 30 September tahunnya ada. Nggak ada. Ada. Berarti langsung aja 30 September. Kita bikin di sini nama akunnya. Di sini debit. Nah, untuk apa yang pertama akunnya kita bikin dia harus dari yang lancar ke tidak lancar. Berarti akun Cash. pertama cash. Kita lihat dulu. Di sini kas. Habis itu nilainya 33. coba foto. Cashnya cash di debit. Ayo. Kita masukin. Habis cash Piutang usaha. utang usaha. Piutang usaha masih debit 7930. terus habis itu bis piutang usaha perlengkapan yang tersedia. Ngapain kita pakai ini aja lah. Ya, nilainya ini nggak bisa. Oh, karena dia apa? Dia harus diketik furniture dan peralatan. Furniture dan peralatan. Nilainya ini kita masukin yang ini. Habis itu nggak bisa. Akumulasi penyusutan karena masih kosong, kita kosongkan aja, nggak perlu kita bikin. Terus habis itu modal debit kredit. Kredit, Kak. Modal kredit, Kak. Pendapatan jasa. Kredit. Beban sewa. Beban sewa. Kredit. Terus itu beban kantor yang lain. Beban kantor lain-lain. Beban kantor lain-lainnya berapa?
515. Ya, 15. Beban gaji. Apa? Beban apa? Beban gaji di kantor. Kantor 1000. Beban gaji kantor 1.800. 1.800. Terus habis itu beban perlengkapan 330. Perlengkapan 330. Habis itu utang usaha. Utang usaha debit atau kredit di mana letaknya? Sebelum modal atau sesudah modal? sebelum modal, Kak. Sebelum modal. Bisa. Gimana bisa? Di sini utang usaha. Di kredit. Usaha di kredit. Terus habis itu PP di debit. PP letaknya di mana? Debit. Debit, Kak. Enggak, letaknya setelah Prive setelah modal, Kak. debit. Dia harus berurutan. Nah, kita hitung lagi total sama dengan sum. Jumlahkan semuanya. Jam kakak salah. Udah 44 balance ya. Balance, Kak. Terus habis itu selesai yang nomor 2-nya. Yang nomor 3-nya buatlah laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan yang tidak diklasifikasi. Kalau yang tidak diklasifikasi ini maksudnya gimana? Aset tuh kan ada 2 tuh, aset lancar, tidak lancar, likuiditas lancar, dan likuiditas jangka panjang. Itu nggak perlu dipisah-pisahin, digabung aja, aset-aset aja kayak gitu. Itu maksudnya yang tidak diklasifikasi. Nah, sekarang kita bikin laporan laba rugi. Kita bikin aja di sini. Kita salin yang ini. Namanya Nah, kalau laporan laba rugi di sini berarti laporan laba rugi. Terus habis itu tanggalnya di sini pakai untuk tahun yang untuk bulan yang berakhir atau 30 September aja? Untuk bulan 30 September aja, Kak. Enggak. Laporan laba rugi itu kan hasilnya hasil aja, enggak ada berakhir, Kak. Bulan yang harus berakhir, Kak. Jadi untuk bulan yang berakhir, karena dia nggak perlu harus balance. Untuk bulan yang berakhir 30 September. Nah, laporan laba rugi apa yang pertama? Lihat di sini. Pendapatan. Pendapatan. Masukin angkanya. Ini. Terus habis itu habis pendapatan Beban. Pendapatannya 1 aja ya. Iya, Berarti Kak. beban di
Kita masukin semua beban di sini, kita copy paste. Terus itu kita taruh di sini. Kita tarik ke bawah. Terus dapat ini total beban. Total beban itu dijumlahin semuanya. Yang beban ini sama dengan sum. Ini dijumlahkan. Segitu. Terus habis itu pendapatan dikurangi total beban, apa namanya? Net income. Laba. Pendapatan dikurang beban namanya laba. Laba bersih. Laba bersih. Saja. Net income. Itu laba bersih. Ini net income. Dapatnya segitu laba bersihnya. Ini kurang sama ini. Habis bikin laporan laba rugi, biasanya bikin laporan Perubahan modal. Perubahan modal. bikin laporan Perubahan modal. perubahan modal. Nah, karena dia nanti hasil akhirnya itu adalah hasil sama kayak laporan laba rugi, maka ini tetap untuk bulan yang berakhir. Karena dia nggak perlu balance debit kreditnya atau aset harus sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Nggak harus ada yang balance. Berarti untuk bulan yang berakhir 30 September. Nah, untuk laporan perubahan modal, apa yang pertama tahapnya? Modal Awal. awal Modal awalnya disetorkan berapa tadi? 20.000. Di sini 20.000. Modal awalnya 20.000. Dia nggak ada penambahan modal kan? Enggak, Kak. Kalau dia ada penambahan modal, maka ditambah di sini penambahan modal. Karena dia nggak ada, berarti ini tetap 20.000. Terus habis itu, habis modal awal, apa aja yang menambah modal? Laba bersih. Laba bersih. Laba bersihnya kita dapat dari sini. Laporan laba rugi. Heeh. Terus habis itu kita kurangi dengan yang mengurangi modal PP atau drawing tadi. Nilainya segini. Nah, habis itu dapat di sini modal akhir. Modal akhir berarti rumusnya apa? Modal awal tambah laba Modal awal dikurang. Ditambah laba, Tambah dikurang PP. ditambah laba dikurang private. Iya. Dapat ini. Habis laporan perubahan modal, apa lagi bikin? Laporan Posisi keuangan. financial position. Financial position. Kita sampai 3:30. Berarti satu soal cuma. Orang kalau baca laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan bikin di sini aset. Asetnya terdiri dari apa aja? Tas. Ini semuanya sampai sini kan? Sampai furniture. Ya. Mungkin ini sama dengan kita pindahin aja langsung ini. Di situ kita tarik. Terus habis itu liabilitas, total aset. Total aset.
Total asetnya berarti ini dijumlahkan. Sum. Ya. Terus habis itu liabilitas dan ekuitas. Liabilitasnya terdiri dari apa? Di sini? Hanya utang usaha, Kak. Ini utang usaha. Oke. Kenapa kita pakai sama dengan di sini? Biar nanti kalau ada yang berubah di sini, kita ubah salah satu aja sehingga nanti dia langsung berubah semuanya. Makanya bagus kita pakai rumus saja. Utang usaha. Masuk sini semuanya. Terus habis utang usaha, Modal akhir. ekuitasnya modal. Ya, langsung aja lah ya. Modal akhirnya yang mana? 24275 yang di change of equity. Ya, sini change of equity. Dapat nanti total liabilitas dan ekuitas. Udah balance. Ya, Kak. Terus habis itu soal selanjutnya. Buatlah laporan laba rugi, udah. Buatlah penutupan buku besar. Buat jurnal penutup. Jurnal penutup. Jurnal penutup. Nah, berarti di sini akun ref debit kredit. Ini nanti catatnya di jurnal umum ya. Jurnal penutup nih. Nah, apa yang pertama kali harus ditutup? Pendapatan atau revenue. Pendapatan atau revenue. Pendapatan saldo normalnya di mana? Di kredit, Kredit. Di kredit. Maka ketika dia ditutup harus pindahkan ke debit. debit. Pendapatan jasa. Nah, tutupnya kemana? Ikhtisar laba rugi. Ya, ikhtisar laba rugi atau income summary. Ya. Income summary itu sama ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi nilainya di sini kita lihat di neraca saldo kita 600. pendapatan jasa. Ya. Habis pendapatan yang ditutup apa lagi? Beban-beban. Beban saldo normalnya di Debit. Debit. maka dia ditutup ke Kredit. Kredit. berarti di sini debitnya apa? Ikhtisar laba rugi atau income summary. Ikhtisar laba rugi atau income summary. Debitnya, kreditnya berarti beban, semua beban kita copy.
Intisar laba rugi, bebannya dikredit. Kita jumlahkan. Salah. Jadi dijumlahkan semua bebannya. Nah, habis itu, habis tutup pendapatan, tutup beban, habis itu apa yang ditutup lagi? Laba. Iya. Perusahaan. Laba ruginya. Ikhtisar laba rugi ini kita tutup. Jadi pendapatan ditutup ke ikhtisar laba rugi, beban ditutup ke ikhtisar laba rugi, berarti nanti gelas ikhtisar laba rugi yang penuh. Tibanya yang akun-akun pendapatan sama beban sekarang saldonya udah 0 karena udah dipindahkan ke ikhtisar laba rugi. Berarti yang berisi nanti ikhtisar laba rugi. Nanti ikhtisar laba rugi kita kosongkan saldonya pindah ke mana? Ditutupnya ikhtisar laba rugi ke Modal. ya modal. Soalnya dia menambah modal kan laba tadi. Berarti dia tadi hasilnya laba. Kalau dia laba berarti modal Bertambah. modal bertambah di mana? Modal bertambah di kredit. Berarti di sini kreditnya modal. Berarti debitnya di sini ikhtisar laba rugi. Karena dia laba tadi. Kalau dia rugi, maka modalnya didebit karena modalnya bakalan berkurang nanti. Besar laba ruginya di. Nah, jumlahnya itu sebesar laba atau sebesar yang selisih yang ini. Berarti ini sama dan kurang ini. Nah, ini hasilnya harus sama dengan yang di laba sini, 72, 75 sama. Jadi selisih antara ikhtisar laba rugi yang ini, yang di pendapatan sama beban, itu harus sama yang di sini. Kemudian dapat ini. Terus habis itu, habis tutup ikhtisar laba rugi, apa yang ditutup lagi? Pengambilan pribadi untuk privé. Ya, privé itu menambah modal atau mengurangi modal? Mengurangi. Modal berkurang di debit. Maka di sini modal, kreditnya di sini privé. Nilainya Dari 3.000. Nah, selesai yang penutupan. Terus pertanyaan selanjutnya. Buatlah neraca saldo setelah penutupan. Nah, neraca saldo setelah penutupan itu berarti nggak ada pendapatannya lagi, nggak ada bebannya lagi. Berarti nilainya itu nanti sama kayak di laporan posisi keuangan. Jadi akun-akun yang ada di posisi keuangannya inilah itu adalah akun neraca saldo. Kita bikin di sini neraca saldo. Neraca saldo karena dia harus balance hasilnya, maka di sini ganti jadi 30 September aja. Ganti ini jadi neraca saldo setelah penutupan. Saldo setelah penutup. Nah, akun-akunnya, akun-akun yang di sini kita pindahin aja. Ya kan yang pertama itu aset dulu.
Mungkin di sini debit kredit ya. Debit kredit. Saldo normal mereka semua kan aset di debit, maka dipindahkan di sini di debit. Terus kita ini kan udah hasil nih, nggak akun kan, masuk ke utang usaha. Utang usaha. Utang usaha saldo normalnya di kredit. Kita taruh di kredit. Terus modal saldo normalnya di kredit juga. Nilainya modal ini. Nah, terus habis itu total amandemen sum. Udah, balance. Sampai sini ada pertanyaan? Paham? Paham, Kak. Paham, Kak. Yang nomor Paham, Kak. Paham, Kak. udah satu soal nih aja kita hari ini. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan besok. Besok hari Senin kita bahas chapter 4. Nah, di sini semua kita lihat 18. Anggotanya 118. Iya, ada yang nggak hadir. 166, mana yang lain? Ada yang hari Sabtu berarti ya. Ini yang hari Sabtu nih nggak ada. Ada. Oh ya. Berarti ini hari Sabtu. Kenapa kita pakai satu online? Soalnya nanti biar bisa kita record nanti pas berarti kan ini offline nih kan, offline Senin, Selasa, Rabu. Jadi kalau ada yang satu yang online kan materinya sama lagi tuh. Jadi nanti kalau ada yang ulang pas mau ujian masih bisa diulang lagi. Itu tujuannya. Jadi ada dokumentasinya. Udah. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Kasih, Kak. Makasih, Kak. Kasih, Kak. Kita end. Live ya.